Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nur Nova. Nah, di sini aku akan menjelaskan atau unboxing dari kebutuhan perlengkapan baby newborn atau bayi yang baru lahir. Apa aja? Oke, lihat video selanjutnya ya teman-teman. Jangan di skip dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sebelum kita unboxing, aku mau bilang dulu terlebih dahulu kalau kita untuk mempersiapkan perlengkapan bayi yang baru lahir itu nggak perlu banyak teman-teman, karena perkembangan bayi itu dari hari ke hari itu cepat banget perkembangannya. Jadi kalau kita misalnya beli barang yang setumpuk banyaknya itu bakal sia-sia dan bakal mubazir. Oke, yuk ikutin unboxing dari perlengkapan babyku. Dan ini udah pengalaman banget buat aku yang nggak penting di skip teman-teman. Oke teman-teman atau bunda-bunda baru, ini kita mau unboxing terlebih dahulu ya. Coba kita lihat dulu. Nah teman-teman sekalian, aku angkat ya. Wajib punya box kayak gini karena ini penting. Ayo kita unboxing ya teman-teman. Kita buka dulu apa aja sih keperluan baby aku untuk yang baru lahir. Oke, yang gini perlu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pakaian baby kita tuh udah semakin gede kan, nggak mungkin langsung kita apa kan, jadi kita simpan, siapa tahu lagi nanti punya adiknya bisa dipakai deh. Ini penting teman-teman boxnya. Oke, kita pisahin dulu. Selanjutnya, terus teman-teman, ini perlu ya, nanti aku tulis di description plastik apa aja yang bagus. Ini plastiknya buat nyimpan produk-produk bayi kita supaya awet. Oke? Contoh ini aja. Yang plastik tadi yang aku beli itu ini teman-teman. Nih, plastiknya penting karena di sininya itu ada cup atau seperti kunci. Nah, ini lebih awet barang-barang kita tersimpan dengan rapi. Jadi ini penting dan ini plastiknya super tebal, bagus. Nanti pokoknya link pembelian haulnya, haul baby aku nanti aku tulis di description secara lengkap. Harganya murah meriah. Oke, yang pertama kita buka dulu. Apa aja sih keperluan baby? Sekarang baby aku tuh udah umur 5 bulan dan mau 6 bulan dan aku udah mau mempersiapkan MVASI. Dan ini yang aku unboxing dan aku ceritakan ini adalah pengalaman karena berasa banget teman-teman. Ini yang penting, ini yang enggak, ternyata setelah kita beli mubazir rasanya karena memang nggak kepake lama. Nah, ini salah satunya. Ini salah satunya. Teman-teman itu baju pendeknya sedikit aja. Nah, baju celana panjang ini karena kita kan sering ganti popok terus kadang dia basah merembes. Jadinya ini perlu celana panjangnya aja. Lumayan lah ya, aku belinya setengah lusin, udah cukup kok segitu. Yang penting kita kuncinya ibu-ibu baru itu rajin nyuci ya teman-teman, karena yang namanya nyucian apa itu kan harus steril ya. Oke, selanjutnya apa aja lagi? Nah, ini dia yang aku bilang tuh teman-teman, wajib punya baju satu set gini. Tapi kalau misalnya yang lebih murahnya ada pembelian di Shopee itu set baju baby, nanti aku tulis linknya ya. Nih, baju kalau usahain kalau untuk baju baby itu yang lengan panjang ya teman-teman nih. Ini loh, ini bahannya super lembut. Ini memang bagus banget buat bayi. Bagus banget buat bayi. Jadi ini yang celana panjangnya nanti aku tulis. Ini aku beli belanjanya di toko Kiki Pop. Semua pasti tahu, nanti aku tulis ya. Bagus. Pokoknya bayi itu makainya adem. Dan ini aku punya beberapa teman-teman. Punya beberapa tuh. Ini yang celana pendek, tapi celana pendek cukup 2 aja beli karena nggak terlalu dibutuhin, karena baby itu kan biasanya dalam perut kita kan dia hangat. Jadi lebih bagus lebih banyak yang celana panjang sama baju panjang karena baby itu umur 1 sampai 2 bulan tuh dia butuh kehangatan. Jadi sayang aja kalau beli yang pendek takut nggak kepake. Oke, kita lipat dulu. Dan selanjutnya kita taruh di sini, nanti kita lipat. Selanjutnya apa aja lagi? Yang paling penting itu bedok.
bedong bayi. Tuh. Aku pakai bedong bayi ini, bayinya hampir sampai 2,5 bulan tuh masih dipakai karena bayi itu dia gampang gamang gitu. Jadi kalau untuk menghindari gamang kayak kaget gitu bayinya, tangannya tiba-tiba kayak gini. Nah, pentingnya tuh bedong. Aku beli bedong itu 1 lusin teman-teman. Jadi emang penting sih, tapi 1 lusin tuh masih kurang, apalagi kalau cuaca tuh musim hujan. Nah, ini jadi kesimpan di sini semua teman-teman. Nih. Dan bedongnya lembut luar biasa dan motifnya itu bagus-bagus. Aku ambil contoh salah satu ya. Tuh. Ini bahannya itu lembut. Lembut banget. Nah, jadi aku dulu di description. Nah, setelah kita karena nggak kepake lagi, kita simpan. Jadinya barang-barang awet dan besok kalau kita insya Allah punya adiknya lagi tuh nggak mau bazir beli-beli terus. Oke, selanjutnya bedong udah, terus kita keluarin. Lanjut, apalagi yang paling penting. Kalau yang paling penting ini adalah popok bayi. Nih popok bayi teman-teman. Popok bayi paling penting sama gurita. Mana ya? Aku ambil dulu guritanya. Nih. Ini gurita. Gurita penting teman-teman. Nah, gurita aku beli itu hampir 2 lusin. Popok bayi hampir 2 lusin. Popok bayi 2 lusin. Nah, jadi popok sama gurita itu yang paling penting sama bedong. Tuh dia. Terus yang paling penting lagi kaos tangan. Kaos tangan baby nih. Ini kaos kaki. Tapi kalau kaos kaki nih, ini kaos tangan. Aku beli nih agak banyak, tapi itu belinya per set. Nanti aku tulis juga di description. Kemudian kaos kaki, usahain beli kaos kakinya tuh yang kayak gini, yang ngepas gitu. Jadi dia nggak gampang masuk angin sampai ke betis. Kalau misalnya yang gampang copot kecil gitu, kayaknya nggak kepake lama. Kalau ini lumayan kepake lama teman-teman. Jadi beli aja kaos kaki yang kayak gini. Nih, yang tuh. Jadi bisa bagus gitu di kaki bayi. Nah itu aja sih. Ini aku beli gurita. Masih baru guritanya tuh, masih sisa. Jadi masih bisa kepake lagi buat adiknya nanti. Oke, gurita udah. Semua udah. Kalau misalnya baju-baju gini boleh teman-teman. Tuh. Boleh banget punya baju kayak baju pondok gitu. Tuh. Tapi buat jalan-jalan, karena kan kita yang namanya ibu ya, pengen anaknya modis, pengen anak-anaknya cantik. Nah, perlu beli segininya aja, nggak usah terlalu banyak kan. Apalagi tapi kalau mamanya rajin jalan-jalan, ngajak anaknya jalan-jalan, nggak apa-apa lah, lumayan lah, agak 5 biji. Tapi kalau aku karena nggak hobi, karena bayi itu rentan ya, dia jalan-jalan tuh nanti takutnya dia kena debu, flu, nah demam, takut jadi kebadan tua. Aku kebanyakan di rumah aja ngurus bayinya tuh. Oke, itu ya teman-teman kebutuhan baby aku. Terus yang lainnya adalah topi. Topi itu lumayan penting karena ubun-ubun. Tapi ada juga sebagian yang ditutupi sama bedong langsung dipakaikan kayak jilbab. Jadi yang paling penting itu adalah buat baby bedong, bedong bayi, yaitu gurita, itu popok. Nah itu paling penting buat bayi yang baru lahir. Yang lainnya tuh nggak terlalu penting. Kalau untuk skincare kemarin udah aku jelaskan di video sebelumnya, itu udah juga super lengkap. Oke teman-teman, itu dulu yang unboxing box nomor 1 ya. Nanti kita unboxing box nomor 2. Oh ya teman-teman, untuk rekomendasi baju bayinya nanti yang bagus-bagus dan bahan-bahan yang super lembut nanti aku tulis di description ya. Semua barang itu udah testimoni aku. Aku tuh udah nyoba, beli bahannya tuh emang bagus dan nyaman buat dipakai bayi, lembut gitu, nyerap keringat. Jadi kalau buat bayi itu usahakan kualitasnya yang bagus ya bun, karena memang namanya bayi ya, sensitif kulitnya. Jadi kita usahakan belinya yang kualitasnya bagus. Oke, bunda, selanjutnya box nomor 2 apa aja sih? Ayo kita cek. Nih aku udah simpan karena memang kita harus hemat ya, karena yang namanya perlengkapan baby itu nggak
murah bun. Lumayan sih harganya. Mau teman-teman apa bunda sama aja ya. Oke, apa aja sih yang perlu dibeli buat perlengkapan perintilannya? Nah, yang pertama perlu beli terplak atau supaya dia bayi itu kan masih bayi itu nggak perlu pakai popok, jadi pasti merembes gitu. Supaya kasur kita nggak kena dan nggak rusak, kita pakai terplak. Beli terplak itu penting. Terus yang kedua selimut ya bun, karena bayi itu butuh kehangatan, jadi belilah selimut. Ini ringan tapi hangat buat bayi. Kalau jangan yang berat-berat karena nanti bayinya merasa terhimpit gitu. Jadi dia ringan tapi hangat. Tuh selimut. Selanjutnya ini adalah ini buat misalnya kita mandiin bayi. Tuh kayak waslap gitu, misalnya kita mandiin dilap gitu ya bunda. Oke, terus beli handuk, usahakan handuknya itu yang menyerap air ya bun. Tuh memang harganya itu lumayan tapi memang kualitasnya tuh bagus bun. Tuh aku udah beli ini 2 merek Dolphin. Tuh lembut dan juga gede ukurannya. Jangan beli yang kecil ya bun, karena kalau yang kecil nanti nggak bisa kepake lama. Kalau yang gede gini pakai lama. Sangat-sangat bagus, bahannya lembut juga. Jadi nggak kasar sehingga tidak merusak kulit bayi ketika kita melap bayinya. Selanjutnya apa aja? Nih yang aku bilang. Katanya ini bantal menyusui, tapi buat yang biasa memang pakai bantal ini ya bolehlah dibeli. Tapi emang kalau selama aku hamil dan selama aku menyusui ini emang nggak penting bun, nggak penting. Jadi pikir-pikir dulu ini bermanfaat apa enggak. Jadi mubazir uangnya karena lumayan mahal, 200-an apa berapa gitu. Jadi mubazir. Selanjutnya bantal gini juga nggak sama sekali nggak bermanfaat, jadi nggak usah dibeli. Oke, terus ini tas baby, aku semua mereknya Omilen karena memang Omilen ini lumayan bagus bahannya bun, jadi aku pilih Omilen. Ini tas buat kita ngisi popok misalnya kita berpergian, tapi ini 50-50, seandainya masih bisa beli ada tas lain yang masih bisa digunakan, pakailah itu dulu karena ini memang nggak kepake lama. Kalau buat gendongan, kayaknya gendongan ini lebih bermanfaat daripada gendongan kain. Ini bisa, tapi ini dipakainya ketika bayi udah 4 bulan 5 bulan ya bun, jangan dari awal bulan. Tapi ini bisa dicicil, tapi ini nggak terlalu pokok, nggak terlalu penting. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah tudung bayi. Jadi buat bunda-bunda baru nggak perlu beli kayak box bayi itu, nggak perlu, karena nanti bayinya bisa ditaruh di atas tempat tidur. Dan yang lebih penting itu sebenarnya ini kayak tudung bayi itu, tuh kayak tudung bayi. Nah tuh ini jauh lebih penting supaya bayinya nggak digigit nyamuk gitu. Itu bun. Nah semuanya udah aku simpan rapi-rapi supaya hemat pemakaiannya. Oke, itu jadi lebih penting ini dibandingkan box bayi. Box bayi skip, aku udah beli tapi sia-sia pemakaiannya cuma sebentar dan nggak tahan lama, nggak suka bayinya. Jadi bayi itu lebih safe di tempat tidur. Nah ini yang kayak gini aja belinya, cukup ada bantal guling, udah cukup. Pakai tudung dan di bawahnya kasih terplak, udah cukup itu aja bun. Selanjutnya beli tempat mandi ya. Oke, nah jadi untuk barang-barang yang udah kepake kayak gini, terus nanti bayi kita udah mulai gede, penting banget dibeli box kayak gini ya bunda, karena memang peralatan kita tuh, perlengkapan tuh jadi lebih awet, nggak suka rusak, dibungkus di plastik. Karena kan kita beli barang-barangnya nih nggak buat sering-sering. Dan aku ini nggak beli
tapi ini penting sih, tapi nanti bisa alternatif selain tempat bak mandi. Terus ini bunda karena kan baby baru lahir tuh belum kita taruh langsung cemplungin ke dalam bak mandinya. Nah aku dulu mandinya di atas matras ini, lumayan berfungsi, berguna banget. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa, nanti alas aja pakai kain yang tebal-tebal. Nah, ini Bunda, selanjutnya ayunan yang lumayan penting buat baby karena memang baby aku itu waktu itu pengennya digendong. Mungkin karena udah kecium bau tangan jadi suka digendong ketika tidur. Nah, ini 50-50 tergantung keadaan bayi kita masing-masing ya, Bun. Jadi bisa ada ayunan, bisa. Yang penting tuh ayunan. Ayunannya ini belinya nggak mahal, tapi kalau misalnya besinya itu aku tempah sendiri sama suami. Teman-teman, atau Bunda-Bunda. Itu sekian dulu ya video dari unboxing perlengkapan baby yang mana penting dan yang mana yang harus kita skip. Karena memang ini udah pengalaman sama aku. Memang nggak semua baby born itu harus semua langsung dibeli, enggak. Karena bayi 1 sampai 2 bulan apa sih kebutuhannya, nanti bayi selanjutnya nanti bayi 3 sampai 6 bulan apalagi kebutuhannya, nanti 6 bulan baru persiapan ASI, jadinya MPASI, jadi nggak langsung dibeli borong. Kalau dibeli borong itu lumayan loh, menguras kantong bun apa teman-teman. Jadi belilah dulu yang mana yang penting, yang urgent. Jadi sekali lagi aku ingatkan, yang paling penting itu buat baby newborn atau baby yang baru lahir adalah bedong, selimut, popok, gurita, sarung tangan dan sarung kaki atau kaos kaki, topi untuk ubun-ubun itu opsional, dan bisa bayi itu bisa tempat tidur, dan di tudung bayi supaya dia tidak terhindar dari gigitan nyamuk. Itu kasihan juga kan bayinya digigit nyamuk. Nah itu teman-teman, jadi nggak semua harus diborong, kantong kita jadinya kempes dong kalau diborong semua. Oke, itu dulu ya tips dari aku karena memang udah pengalaman dan rasanya tuh mubazir kalau beli-beli tuh yang sebentar terus harganya mahal dan nggak kepake lama. Mubazir teman-teman, apalagi perkembangan bayi itu cepat gede. Lebih baik uang yang kita belikan yang untuk beli ini beli itu dialokasikan ke yang lain, karena nanti bayi semakin gede, nanti ukuran bajunya berubah beli lagi, ukuran baju berubah beli lagi, kan mubazir ya. Oke, itu tips dari aku. Jangan lupa komentar ya apabila misalnya ada yang pengen ditanya, terus bisa juga tanya aku di DM aku di Instagram nurul_nurfa24. Oke, dan jangan suka-sungkan ya buat nanya ke aku, pasti aku jawab insya Allah. Kalau aku lagi senggang aku balasin satu persatu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya tips dari aku. Hemat, ramah di kantong, anti membazir, no boros-boros. Ibu hemat adalah ibu yang cerdas. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.